Sriwidari, yang berarti Taman Surga ini, memang identik dengan kota Solo di Jawa Tengah. Taman yang dibangun oleh Pakubuwono X ini dulunya merupakan tempat rekreasi dan peristirahatan bagi keluarga kerajaan. Selamat pagi pemirsa. Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo memiliki slogan The Spirit of Java, di mana kota ini kental akan nuansa historis dan juga budaya yang masih ada dari dulu hingga sekarang. Nah, kira-kira apa aja ya? Ini dia liputannya. Bicara soal Solo, pastinya tak akan lengkap rasanya tanpa membahas kuliner khasnya ya. Rumah makan yang bertempat di daerah Jagalan ini menyediakan menu yang sudah dikenal sejak zaman dulu loh. Yap, Selat Solo. Permisi Pak. Oh iya, Pak. Pak, saya mau pesan makanan khas Solo di sini. Oh iya, di tempat kita ada salah satu makanan khas Solo, itu selat segar Solo. Kalau mau coba. Oke, saya pesan itu satu ya Pak ya. Baik, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Oma Selat yang berdiri sejak tahun 2008 ini memang berkonsep homely alias seperti di rumah sendiri. Uniknya lagi, suasananya pun dibuat tradisional ala zaman dulu dengan berbagai foto ukiran ataupun koleksi barang lawas yang ternyata juga merupakan peninggalan bersejarah. Wah. Nah, ini dia Selat Solo, makanan ningrat keraton Surakarta zaman dulu. Sekilas mirip makanan Eropa ya, karena memang ini merupakan perpaduan antara makanan Eropa dan juga makanan Indonesia. Saya cobain ya. Ya, tadi pungkiri, bentuknya yang menyerupai makanan Eropa memang mempertegas bahwa Selat Solo muncul dari percampuran menu orang Belanda dengan warga lokal zaman dulu. Konon, Selat Solo dulu merupakan menu yang biasa disantap priai dalam menjamu tamu penting Belanda. Selat pun diambil dari kata salad, menu sayuran yang biasa disantap bangsa Eropa. Meskipun demikian, Selat Solo tetap menjaga cita rasa Indonesianya kok, dengan menggunakan bumbu rempah khas Jawa. Nah, untuk memasak Selat Solo sangat mudah rupanya. Hanya membutuhkan sayuran, kentang, irisan daging, telur, sedikit siraman kuah semur, dan mayones ala Jawa yang terbuat dari kuning telur. Sementara berkembangnya zaman membuat rumah makan ini melakukan inovasi menu selat. Misalnya saja, menu selat iga bakar yang berbeda pembuatan dan penataannya dibandingkan dengan selat pada umumnya. Dibutuhkan sayur-sayuran, rebusan jagung dan kacang merah, jamur kuping, keju, ketela ungu, dan bumbu pelengkap lainnya. Iga bakar yang sudah dimasak matang akan ditata bersama dengan sayuran lainnya, layaknya menu Eropa. Ya, tak hanya penyajian yang menarik, soal rasa, Selat Solo ini memang sangat nikmat. Tak heran ya, rumah makan ini selalu ramai pengunjung. Ini karena makanannya segar, tidak banyak kolesterol ya. Jadi untuk yang seusia saya, ya alangkah baiknya menikmati makanan yang seperti ini. Dari penyajiannya, dari kuahnya semuanya beda dia. Iya. Lebih enak, lebih segernya tuh lebih kerasa. Terus satu lagi, harganya relatif banget murahnya. Suasananya sama ini, barang-barang lama, barang-barang kuno. Kuliner khas Solo ini juga termasuk makanan menyehatkan ya. Karena didominasi sayuran, Selat Solo bisa juga nih untuk mendukung program diet.
Asyik kan lagunya? Kalau filmnya pasti familiar ya. Yap, inilah film The Fast and the Furious Tokyo Drift yang rilis tahun 2006 lalu. Rupanya, tak banyak yang menyadari ya bahwa original soundtrack dari film produksi Universal Pictures ini ternyata terinspirasi dari musik tradisional Indonesia. Ya, lagu Teriyaki Boys, band asal Jepang ini terinspirasi dari alunan nada musik gamelan. Peralatan gamelan yang digunakan di luar negeri pun hingga sekarang masih diproduksi dan dikirimkan dari Indonesia. Di Kota Solo, Jawa Tengah, masih ada para perajin gamelan yang bertahan di tengah derasnya arus kecanggihan musik digital. Uniknya lagi, semua dibuat secara manual, bahkan sampai pengecekan dan penyetelan nada pada gamelannya. Halo Pak, Bapak lagi ngapain? Jadi baru nyetem Mbak, nyetem nada. Emangnya gong itu ada nadanya Pak? Oh ada. Loh, taunya dari mana kalau nadanya seberapa? Kalau dulu orang-orang yang udah pinter-pinter itu pakai perasaan. Aduh, kalau pakai perasaan ntar jadi baper Pak. Iya, pakai. Sekarang pakai ini. apa? Sekarang pakai alat bantu. Oh, ini. Ya, namanya tuner itu. Coba Pak. Ya. Wah, ngebayang gak sih zaman dulu semua alat musik ini dibuat secara manual, termasuk juga ngetes nadanya ya Pak ya. Walaupun sekarang udah ada bantuan tuner, tapi dulu pakai perasaan. Asik. Setelah pengecekan nada menggunakan tuner, maka perajin akan menurunkan atau menaikkan nada sesuai dengan ketetapan nada dari gamelan tersebut. Perajin akan menipiskan bagian-bagian tertentu dari wilahan yang ajaibnya mampu berdampak pada berubahnya nada. Begitu juga dengan gong. Ternyata gong juga memiliki nada dasar, sehingga perajin harus melakukan pengecekan menggunakan tuner. Jika untuk menaikkan atau menurunkan nada pada wilahan gamelan dengan cara penipisan, berbeda halnya dengan gong. Perajin akan memukul bagian dalam ataupun bagian luar gong hingga gong memiliki nada yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk buat sebuah gong, sebelumnya dibutuhkan lempengan seperti ini, ya kan Pak? Coba saya bantu pegang. Ini yang paling kecil nih. Iya, iya. Nah, ini berapa beratnya? Ini 11,5. 11,5. Ini dari bahan apa aja sih bisa sampai seberat ini? Ini tembaga sama timah bangka, timah putih. Oh, jadi nanti untuk bikin satu gong sampai belakang-belakangnya itu cuma butuh satu seperti ini, satu lempengan seperti ini. Ya, gong awalnya berbentuk lempengan yang merupakan campuran tembaga, besi, dan perunggu. Kebayangkan proses panjang dalam pembentukan lempengan berat ini? Di samping dari ukurannya yang cukup besar, lekuk-lekuk permukaannya ternyata cukup sulit dibentuk. Bahkan diperlukan pembakaran berulang kali dan penempaan sirama. Wah, baru proses penempatnya saja sudah terdengar ya alunan nada dari gong yang belum jadi ini. Diperlukan kekompakan dalam tim saat memukul gong untuk proses pembentukannya. Dan jika ada yang salah irama, gong tidak akan terbentuk sempurna. Penempaan ini untuk mendapatkan bentuk gong yang menyerupai mangkuk. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Karena untuk membuat sebuah gong yang besar saja bisa membutuhkan penempaan hingga berhari-hari loh. Wah. Pemirsa, di belakang saya lagi bikin gong dan saya mau ikutan kayak bapak-bapak itu tuh biar punya otot kayak Popeye. Ya, ini dia alat saya. Palu 6 kilo.
Pantesan aja ya, pembuat gong ini semuanya laki-laki. Harus super kuat deh, karena pemukulnya aja udah berat. Belum lagi tenaga yang harus dikeluarkan untuk memukul-mukul lempengan hingga benar-benar jadi gong. Wah, salut banget nih. Cantik, suara merdu, dan mampu menguasai teknik vokal tentunya sudah menjadi paket lengkap ya untuk seorang sinden. Ya, sinden merupakan wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan dan memiliki keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk membawakan sebuah tembang. Dulunya, sinden merupakan profesi yang banyak digemari para wanita Jawa karena sinden dianggap bintang panggung yang memiliki pesona serta daya tarik tersendiri. Tidak heran profesi sinden tidaklah mudah dan penuh tanggung jawab terhadap kelestarian dan kelangsungan budaya Indonesia. Bila mendengar nama sinden, tentu sebagian orang akan membayangkan sosok wanita Jawa yang fasih menembang dalam bahasa Jawa ya. Berbeda dengan sinden yang satu ini nih. Memang sekilas wajahnya sama dengan wajah Indonesia pada umumnya ya. Namun siapa sangka, wanita asal Jepang bernama Hiromi Kano handal menembang lagu Jawa dan menjadi salah satu pesinden kondang tanah air. Walau sudah memiliki suara yang merdu, tentunya menyinden tembang Jawa bukan hal yang mudah baginya. Banyak perjuangan yang ditempuh Hiromi hingga berada pada titik seperti saat ini. Kecintaannya terhadap budaya Jawa membuatnya terus belajar, mulai dari kuliner, tata krama, hingga cara berpakaian orang Jawa yang ternyata begitu menarik perhatiannya. Wanita kelahiran Chiba, Jepang ini sudah hijrah ke tanah Jawa sejak tahun 1996. Belajar budaya Jawa benar-benar mengubah segala penampilannya. Sosoknya menjadi semakin dikenal sebagai sinden bule, sekalipun ia sendiri merasa enggan dengan sebutan tersebut. Jujur pertama itu saya tidak senang dibilang ini ada bintang tamu, padahal bukan bintang tamu, cuman saya diajak terus bintang tamu dari Jepang gitu. Kok kenapa harus disebut gitu? Tapi saya sekarang sudah mengerti. Iya. Jadi mungkin bagi orang Jawa, orang Indonesia itu welcome gitu. Nah, warga negara lain aja bisa cinta dan mau melestarikan seni budaya Indonesia. Kita harus berbangga ya, punya negeri dengan ragam kekayaan seni budaya yang melimpah. Pemirsa, abis ini kita masih bakalan bahas tentang kota Solo. Sesaat lagi, tetap di Dulu Sekarang ya.